Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi Informatika NIM 220401010141 kelas IF 601. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Teori Informasi. Dosen pengampu Bapak Abdul Azam Ashari, Eskom Mkom. Next, untuk review jurnal kali ini saya akan mereview 3 jurnal, yang mana 3 jurnal ini membahas tentang kompresi data. Baik, jurnal yang pertama dengan judul GraphCom Extreme Error Bound Compression of Scientific Data via Temporal Graph Autoencoder. Jurnal ini diterbitkan tahun 2025. Ya. Penelitian ini memperkenalkan GraphCom, sebuah metode kompresi Lucy dengan batasan kesalahan yang memanfaatkan autoencoder graph temporal untuk sebuah data ilmiah. Metode ini menghasilkan representasi graph yang mempertahankan korelasi dan temporal, sehingga memungkinkan kompresi data dengan rasio tinggi tanpa melampaui kesalahan yang ditentukan oleh pengguna. Lanjut kita ke pembahasan. Di pembahasan kali ini kita fokus ke 3. Yang pertama adalah masalah yang diangkat, yang kedua adalah inovasi ataupun keunggulan dari jurnal ini, dan yang ketiga adalah manfaat. Oke, yang pertama adalah masalah yang diangkat. Permasalahan utamanya adalah rendahnya efisiensi kompresi pada metode yang tidak diperhitungkan kompleksitas hubungan spasial dan temporal dalam data ilmiah. Banyak metode yang bekerja hanya dalam dimensi grid tetap atau linearitas lokal yang tidak cukup fleksibel untuk data ilmiah dalam skala besar. Lalu, nilai inovasinya atau perbedaan dari tiap jurnalnya tadi, kelebihannya. GraphCom di sini memperkenalkan 2 inovasi utama. Yang pertama adalah segmentasi tidak beraturan, yang mana inovasi ini dapat memecahkan data ke dalam blok yang lebih representatif dari segi korelasi spasial. Kemudian, inovasi yang kedua adalah penggunaan temporal graph autoencoder, yang mana pada inovasi ini mengkodekan blok data sebagai simpul dalam graf dan menyimpan hubungan spasial dan temporal sebagai sisi graf. Kemudian, menggunakan encoder untuk mengurangi dimensi data tersebut dengan tetap menjaga informasi penting. Hasil dan manfaatnya, GraphCom ini terbukti dapat memberikan peningkatan rasio kompresi hingga 22-25%. Lebih tinggi dibandingkan metode kompresi berbasis kesalahan lainnya seperti HPZ, ZFP, dan sebagainya. Hal ini dilakukan tanpa melampaui batas kesalahan yang telah ditentukan oleh pengguna. Keunggulannya sangat penting bagi simulasi ilmiah berskala besar dan sistem penyimpanan data superkomputer. Kesimpulan dari jurnal ini, GraphCom itu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pembelajaran mesin dan struktur data graph sangatlah menjanjikan untuk kompresi data ilmiah. Dengan menyatukan korelasi spasial dan temporal ke dalam struktur graph, maka hal ini akan menjadi lebih efisien dan akurat. Next, kita ke jurnal 2. Jurnal 2 ini judulnya adalah A General Framework for Error Controlled Structured Scientific Data Compression. Tahun penerbitan 2025. Nah, pada artikel ini atau jurnal ini itu mengusulkan sebuah kerangka umum untuk kompresi data ilmiah tak terstruktur yang mempertimbangkan batas kesalahan. Framework ini menggabungkan interpolasi data ke grid rektangular dan pendekatan kompresi 2 tahap, yaitu pada hasil interpolasi dan residu interpolasi. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan rasio kompresi dengan tetap menjaga kontrol terhadap kesalahan data. Next, pembahasannya. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah masalah yang diangkat. Metode kompresi existing tidak secara optimal mengompresi data tak terukur karena desain awalnya hanya diperuntukkan bagi data berbasis grid regular. Kurangnya teknik kompresi generik yang dapat mengakomodir berbagai jenis mesh menjadi kendala utama. Nilai inovasinya, untuk inovasinya kali ini itu ada dua. Yang pertama adalah interpolasi dari data tak terstruktur ke grid rektangular. Kemudian yang kedua ada kompresi dua tahap yang mana ada kompresi hasil interpolasi atau di data yang dihasilkan dari pemetaan ke grid dan juga ada kompresi dari residular. Selisih antara nilai asli dan interpolasi. Lalu yang ketiga, hasil dan manfaat. Framework ini signifikan meningkatkan rasio kompresi hingga 3,5 kali dibandingkan dengan metode kompresi tradisional, tergantung pada jenis dan kompleksitas data. Kelebihan lainnya adalah framework ini mampu bekerja pada jenis mesh, sehingga fleksibel untuk banyak bidang ilmiah. Kesimpulannya dari jurnal ini, framework ini merupakan solusi yang menjanjikan untuk kompresi data mesh tak terstruktur dengan kontrol kesalahan, pendekatan interpolasi, dan memisahkan komponen data terbukti sangat efisien dalam mengoptimalkan efisiensi dan akurasi kompresi. Next, kita ke jurnal yang ketiga. Jurnal ketiga itu dengan judul Lossless Data Compression for Time Series Sensor Data Based on Dynamic Bit Packing. Tahun penerbitannya 2023. Pada penelitian ini itu mengusulkan teknik kompresi lossless ya untuk data sensor deret waktu yang menggunakan pendekatan dynamic bit packing atau DBP. Ya, teknik ini mengoptimalkan panjang bit sesuai dengan nilai data secara dinamis, yang memungkinkan data dikemas menjadi lebih efisien tanpa kehilangan informasi. Lanjut kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah masalah yang diangkat. Metode kompresi lossless seperti zip atau Huffman seringkali tidak cukup efisien dalam menghadapi data sensor deret waktu yang memiliki variasi nilai yang tinggi dan pola distribusi yang tidak seragam. Lalu inovasinya. Inovasi utama dari sensor ini ada pada pengemasan bit dinamis ya, atau DBP, yang mana secara inovatif menentukan jumlah bit untuk menyimpan nilai berdasarkan jarak maksimum antar nilai dalam satu segmen data. Kemudian, metode ini juga mendukung implementasi waktu nyata dan cocok untuk sistem embed yang memiliki sumber daya terbatas. Dan hasil serta manfaatnya. Metode ini itu menghasilkan pengurangan ukuran data yang lebih tinggi dibandingkan metode klasik seperti delta encoding dan run lag encoding dengan presentasi penuh terhadap data asli. Efisiensi ini sangat penting dalam sistem dengan keterbatasan bandwidth atau penyimpanan. Kesimpulannya, Dynamic Bit Packing atau DBP merupakan solusi ideal untuk kompresi data sensor deret waktu dalam sistem real time dan embed yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.